Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathullah Fandi dengan NIM 24110162100006. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video tugas, itu tugas praktikum 8 jaringan komputer dengan subjek atau tema fiber optik. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kegiatan atau hal-hal yang telah kami lakukan pada praktikum 8 yang bertemakan fiber optik. Jadi yang pertama itu kami siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada optical power meter yang berfungsi sebagai alat pengujian suatu fiber optik untuk menguji kualitas kabel, apakah bagus atau ada kerusakan serta kekuatan yang dihasilkan kabel fiber optik. Kemudian yang kedua ada center laser atau visual fault locator, berfungsi untuk mengecek kualitas kabel fiber optik entah bagus atau rusak. Kemudian yang ketiga ada fiber cleaver, berfungsi untuk memotong inti atau core fiber optik supaya rapi dan rata. Kemudian yang keempat ada tang potong atau stripper drop core yang berfungsi untuk mengupas kabel fiber optik. Kemudian yang kelima ada tang fiber atau stripper untuk mengupas kabel fiber optik juga. Kemudian selanjutnya ada splicer atau fusion splicer yang berfungsi untuk menyambung dua kabel fiber optik. Kemudian ada fiber optic converter atau HDB HTB converter, berfungsi sebagai alat konversi dari cahaya ke listrik dan ditransmisikan ke fiber optik. Kemudian selanjutnya ada kabel fiber pigtail fiber optik. Kemudian bahannya ada alkohol yang berfungsi sebagai pembersih inti atau core fiber optik. Kemudian juga ada tisu yang berfungsi sama untuk membersihkan inti kabel fiber optiknya untuk melap inti atau core-nya. Kemudian ada fast connector yang berfungsi sebagai media penyambungan kabel fiber optik dengan praktis dan simple. Selanjutnya ada penguat kabel splice protection yang berfungsi sebagai pelindung kabel fiber optik atau pelindung buat penyambung fiber optik. Jadi kita langsung masuk saja ke bagian videonya. Seperti yang kalian lihat di sini, teman saya mengupas kulit fiber optik, kabel fiber optik menggunakan stripper. Oke, jadi kita potong dan kupas kulitnya sampai kelihatan inti atau core fiber optiknya. Oke, mungkin potong lagi, mungkin karena kepanjangan jadi potong lagi. Nah, di situ kelihatan fiber optiknya yang sangat tipis. Sudah kita bersihkan ya fiber optiknya menggunakan tisu yang telah diberi cairan alkohol. Sudah kita potong fiber optik tersebut menggunakan ini fiber cleaver. Jadi kita buka aja alat yang tadi itu, kemudian masukkan ke tengah bagian itu ya. Kita masukkan dengan hati-hati. Fiber optik ini juga dikenal sebagai alat atau bahan yang berbahaya ya, karena tipis dan tidak jarang ada kejadian yang membahayakan orang bahkan sampai mengancam nyawanya. Oke, sudah kita tutup ya untuk motong. Fiber optik juga sangat tipis yang sangat juga berbahaya bagi kulit, dan apabila sampai kita terhirup dan masuk ke dalam paru-paru kita itu maka akan menyebabkan kematian. Jika sudah kita potong tadi, kita ambil yang namanya fusion splicer, kemudian kita masukkan kabel yang telah kita potong tadi ke dalam alat tersebut. Nah, kita masukkan, lakukan dengan hati-hati dan juga pastikan supaya kabel yang kita masukkan itu sudah rapi ya. Nah, kita tutup dan kita tutup lagi alatnya jika sudah dijepit. Nah, itu mungkin longgar. Oke,
mungkin tadi kabelnya itu dibersihkan lagi ya. Kita masukkan lagi ulang situ, masukkan ke bagian tengahnya, kemudian kita jepit kabel tersebut. Jika sudah kita jepit, kita tutup lagi splicer. Nah, jika sudah terlihat gambar rata itu, mungkin kabel yang pertama sudah tersambung ya, sudah tersambung dengan rapi. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita ambil kabel fiber optik pigtailnya yang lain ya, untuk sebagai penyambung dari kabel yang pertama. Nah, akhirnya di sini kita ulangi saja proses dari awal, itu menggunakan stripernya, kita potong kabel, kita kupas kabelnya sampai kelihatan fiber optik, serat fiber optiknya. Jika sudah, kita bersihkan lagi. Nah, mungkin kurang panjang ya pengelupasannya. Oke, nah jika sudah panjang seperti itu, langsung bersihkan menggunakan tisu. Bersihkan tisunya, sudah kita berikan cairan alkohol ya, karena kenapa kita menggunakan alkohol, tidak menggunakan air biasa, karena alkohol ini cepat memuai ya. Nah, kita potong lagi, ambil lagi yang namanya cleavernya tadi, kita masukkan ke tengah tersebut, kita masukkan ke tengah-tengah alat tersebut, kita jepit, lalu kita potong. Nah, kita tarik ya. Nah, fiber optiknya itu yang sisa sini kita gunakan. Nah, jika sudah, kita masuk lagi, buka lagi cushion cleavernya, kita jepit ke bagian situnya. Nah, kita buka dulu jepitannya ya, terus kita taruh dengan seksama, yang hati-hati kan fibernya itu kabelnya rata ya. Nah, sudah kita jepit, kita tutup lagi alatnya, kita tutup lagi cushion cleavernya. Nah, jika gambar seperti gambar itu belum tersambung ya, berarti mungkin kabel yang kita letakkan itu belum rapi. Nah, coba kita kupas lagi kulitnya, kita ulangi lagi ya. Mungkin karena gambarnya itu tadi yang ditunjukkan oleh fusion clipsnya tidak tersambung ya, mungkin antara kurang panjang atau kurang rapi atau juga kurang bersih fiber optiknya. Nah, kita potong lagi jika sudah dibersihkan, potong dulu. Oke, pastikan letakkan dengan rapi, kemudian nah kita jepit ya, dan tutup. Itu kita dorong besinya sampai dia terpotong. Nah, jika sudah, kita ulangi lagi, kita coba masukkan ke fusion clipnya lagi. Oke, masukkan dengan hati-hati, jepit, tutup. Nah, nampaknya masih oke. Coba. Nah, apabila sudah menunjukkan seperti pada yang gambar tersebut, mungkin sudah rata ya. Oke, kemudian untuk proses pemanasan kabel. Oke, setelah disambungkan ya, kita ambil center laser atau visual voltmeter untuk melihat kebocoran kerusakan pada serat optik. Kita nyalakan saja. Nah, apabila sudah muncul cahaya atau laser dari konektor, kemudian kita tampilkan pada konektor yang lainnya, nah maka akan muncul cahaya seperti itu, yang mungkin tandanya kabelnya itu telah terhubung dengan lepas ya. Kemudian kita ambil lagi alat yang namanya optical power meter, yang dimana fungsi alat tersebut juga berfungsi sebagai alat pengujian kabel fiber optik tersebut.
apakah kualitas sudah bagus, apakah ada yang rusak. Untuk memeriksa seberapa kuat kabel atau serat fiber optik yang dihasilkan kabel tersebut. Nah, kita nyalakan, kita tancap konektor ke bagian atas optical power meter ya. Nah, jika sudah, maka akan muncul angka-angka pada alat tersebut yang menunjukkan kekuatan cahaya yang ada pada fiber optik tersebut. Nah, jika sudah, mungkin cukup sekian dari video yang saya buat ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.